Saya kadang bertanya, apa sih manfaat Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi? Jawabnya ya nggak ada. Kalau dilihat dia sebagai Menhan, selama ini Prabowo cenderung pendiam. Artinya, kita nggak banyak tahu apa yang dilakukannya. Apa karena posisinya sebagai Menteri Pertahanan, banyak rahasia negara yang nggak bisa dibuka ke publik, dan akhirnya Prabowo jadi pendiam kayak sekarang. Tapi kan dulu Jenderal Ria Mijat Ria Kudus waktu jadi Menhan, sesekali dia juga berkomentar mengenai kondisi keamanan di tanah air. Sedangkan Prabowo sekarang nyaris nggak terdengar. Senyap. Sekalinya tampil, hanya reaksi dari mencuatnya rencana pembelian alat pertahanan seharga 1.760 triliun buat pembelian tahun 2020 sampai 2044. Isu itu sendiri dibeberkan oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang kabarnya dia juga makelar senjata. Selain isu duit segunung yang membuat Prabowo akhirnya bereaksi, sikap Prabowo seperti iklan Isuzu zaman dulu. Wus, 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 anyep. Tadinya sih banyak orang mengira kalau Prabowo sudah bergabung dalam pemerintahannya Jokowi, partainya Gerindra akan merasa jadi partai pemerintah, apalagi ditambah Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai Manperkraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nyatanya nggak gitu juga. Di media, kita jarang dengar ada kader Gerindra yang gagah berani membela pemerintahan Jokowi dari berbagai terpaan isu-isu murahan. Malah yang kita tahu malah sebaliknya. Kenyinyiran untuk menggoreng isu murahan nggak juga berkurang dari kader-kader Partai Gerindra. Mereka kayak tukang cireng, ngegoreng tiap hari. Coba lihat sikap Fadlizon, petinggi Gerindra. Statementnya bahkan lebih nyinyir dari anggota FPI yang emang benci sama Pak Jokowi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Fadli ini mirip koalisi tapi perilakunya oposisi banget. Petinggi Partai Gerindra boleh aja berkelit. Itu kan sikap pribadinya Fadlizon, bukan sikap resmi partai. Pertanyaannya, lalu sikap resmi partai yang mana? Kita nggak pernah dengar. Misalnya ya, permintaan Fadli soal pembubaran Densus 88. Alasannya, kata Fadli, ini menunjukkan Islamfobia. Padahal kita tahu, Densus 88 merupakan satuan tugas yang punya prestasi bagus dalam mengurangi ancaman kekerasan atas nama agama di Indonesia. Dan kita tahu ya, selain Fadli yang minta Densus dibubarkan itu tokoh-tokoh semacam tokoh FPI, tokoh-tokoh teroris jaringan Jemaah Islamiyah, atau para pendukung teror lainnya, para pengacau di Indonesia yang juga minta Densus dibubarin, sama seperti Fadli. Sementara di sisi lain, Prabowo ini kan seorang menteri pertahanan, orang yang bertanggung jawab pada keamanan negara. Kok bisa-bisanya ada anak buahnya di Partai Gerindra yang justru statementnya mendukung teroris yang akan mengacau keamanan negara Indonesia? Ini kan aneh. Saya sendiri pernah berdebat sengit sama Fadlizon di sebuah stasiun televisi. Waktu itu kira-kira bulan September. Bulan di mana isu PKI sedang digoreng gila-gilaan. Pada bulan September kemarin, kebetulan ada kejadian seorang marbot masjid yang juga berprofesi sebagai dukun. Marbot ini ngakunya orang pinter. Lalu ada perempuan yang katanya berniat pasang susuk. Dilalah bukannya susuk yang dipasang, malah pasien itu dicabuli. Wajar, suaminya marah dan terjadilah pembunuhan terhadap dukun cabul tersebut. Gilanya, dalam debat di TV itu, Fadli meyakini pembunuhan marbot cabul itu sebagai salah satu indikasi kebangkitan PKI karena dibungkus inilah penganiayaan ulama. Saya tentu membantah kesimpulan gila-gilaan Fadli. Apa relevansinya kasus dukun cabul dengan kebangkitan PKI? Jelas waktu itu di mata saya Fadli sangat mengada-ada. Kok tega?
seorang anggota DPR dari partai yang berkoalisi dengan pemerintah mengkait-kaitkan isu kebangkitan PKI yang sudah usang dengan fenomena dukun cabul sebagai landasan berpikirnya. Jadi buat apa kesimpulan seperti itu dinarasikan oleh Fadly? Jelas, pasti untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi dan pemerintahan ini difitnah sebagai pendukung kebangkitan PKI sama seperti narasinya FPI dan lain-lain. Ini kan ngaco. Padahal di Indonesia sekarang ini PKI udah nggak ada bau-baunya sama sekali. Partainya udah nggak ada, organisasinya sudah dibubarin, pakai tap MPR, yang sekarang masih ada tinggal PKS doang. Nah, dalam kenyinyiran Fadly seperti itu, saya nggak ngelihat sikap resmi Partai Gerindra yang seperti apa. Fadly kayak dibiarkan berkoar-koar semaunya, mewakili dirinya sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra. Terakhir adalah komentar Fadly saat Presiden Jokowi meresmikan penggunaan sirkuit Mandalika. Kemarin Presiden Jokowi menggunakan motor motor rakitan yang keren itu untuk menjajal sirkuit Mandalika. Sirkuit kelas internasional yang akan digunakan untuk ajang balapan superbike kelas dunia. Banyak orang Indonesia waktu itu membusukkan dada karena bangga. Dadanya busung dan bangga, ini loh Indonesia yang sudah berhasil membuat sebuah sirkuit dan akan mendatangkan banyak wisatawan ke sana karena event-event besar akan dibuat di sirkuit tersebut. Sebuah momen penting untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Pak Jokowi yang turun langsung mempromosikan Mandalika. Tapi lagi-lagi Fadly ingin merusak citra itu. Ia berkomentar membandingkan suasana Mandalika dengan banjir di Sintang, Kalimantan Tengah. Iya, Sintang emang banjir. Tapi kan Sintang punya bupati, Kalimantan Tengah punya gubernur sendiri. Mestinya yang pertama bertanggung jawab atas kondisi banjir di sana adalah pemimpin daerahnya. Masa semuanya mau diserahkan ke presiden kayak Anies saja? Sampai Presiden Jokowi sendiri berkomentar ketika ia memberi pidato di acara ulang tahun Partai Nasdem. Kata Pak Jokowi, Indonesia saat ini makin dihargai di mata dunia. Tetapi selalu dikerdilkan oleh orang-orang di dalam negerinya sendiri. Dan saya tahu salah satu orang yang sering mengkerdilkan Indonesia di mata saya, ya Fadlizon itu. Pertanyaannya, apa sikap resmi Gerindra dalam berbagai isu yang dilempar itu? Sampai saat ini relatif nggak ada. Jadi, kalau saya ditanya apa sikap resmi Gerindra, di mata saya, sikap resmi Gerindra ya omongan Fadlizon yang nyinyir itu. Faktanya, setelah berkata ngaco, Fadly kan nggak diapa-apain sama partainya. Katanya ditegur. Paling ditegurnya cuma, "Hai Fadly," kan gitu doang. Tapi setelah ditegur atau pura-pura ditegur, besok ngomong ngaco lagi. Ditegur apaan kayak gitu? Itu omong kosong namanya. Itulah yang kemudian membuat saya bertanya, sebetulnya apa sih manfaat Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi sekarang? Apa manfaat Prabowo duduk sebagai Menteri Pertahanan? Apa manfaat Sandi duduk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Kita akhirnya bisa membaca ini sebagai semacam strategi politiknya Gerindra. Mereka kayak mau menikmati kekuasaan dengan segala limpahan rezekinya, seperti tadi rencana Prabowo 1.760 triliun, tapi mereka nggak mau berdiri membela pemerintahan yang mereka sendiri ada di dalamnya. Istilahnya mau makan nangka, tapi getahnya dipeper-peperin ke baju presiden. Kayak gitulah kelakuan Fadly dan kawan-kawan. Lewat Fadly, Gerindra menunjukkan diri berada satu barisan dengan kelompok pengasong agama yang sering melakukan teror. Tuntutan pembubaran Densus 88 adalah contoh yang paling nyata mengenai sikap politik partai itu yang katanya nasionalis. Bahkan PKS saja nggak berani loh terang-terangan minta Densus dibubarin.
Tapi ini Gerindra, partai yang katanya nasionalis, kok berani-beraninya minta Densus dibubarin? Padahal jelas prestasi Densus dalam menangani terorisme di Indonesia. Jadi, kalau ada yang bilang, Prabowo kini udah berubah, udah lebih nasionalis, dan nggak lagi dekat-dekat dengan gerombolan pengasong agama. Saya sekali lagi nggak percaya sama sekali. Itu sih akal bulus pimpinan Gerindra saja untuk mulai bergerak ke tengah, mengambil suara yang di tengah. Kesimpulan saya, kalau Fadli minta Densus 88 dibubarkan, itulah sikap Gerindra sesungguhnya. Kalau Fadli meremehkan Presiden Jokowi, di mata saya, itulah sikap Partai Gerindra yang asli. Kalau Fadli mengaitkan terbunuhnya Dukun Cabul dengan kebangkitan PKI, itulah cara berpikir Gerindra yang sebenarnya. Ada yang bilang, loh, Prabowo kan pernah memuji Jokowi dalam berbagai kesempatan. Apa itu bukan sikap Gerindra? Itu mah pujian anak buah kepada bosnya. Kan Pak Jokowi bosnya Prabowo, bukan sikap resmi partai. Prabowo hanya bersikap manis mungkin untuk mengamankan posisinya saja. Singkatnya, dalam membaca sikap politik Partai Gerindra, saya lebih percaya Fadlizon ketimbang sikapnya Prabowo. Fadli di mata saya adalah representasi Gerindra yang sebenarnya. Apa kata Fadli? Itulah sikap Gerindra. Jadi gampang membacanya bahwa memang bersatunya partai ini ke koalisi Jokowi ya nggak ada gunanya. Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.